Hai adik-adik, apakah kalian masih semangat untuk belajar? Ya, kalau masih semangat, ya sekarang kita belajar mengenai peluang. Nah, untuk pertama-tama, perkenalkan dulu, nama kakak I Gede Suryanata. Kakak mengajar di SMK Negeri 2 Singaraja. Kakak mengambil guru matematika. Nah, untuk kali ini, peluang itu adalah besaran yang digunakan untuk mengekspresikan suatu kejadian yang mungkin akan terjadi. Nah, tujuan dari pembelajaran peluang ini supaya adik-adik bisa yang pertama menentukan ruang sampel, yang kedua titik sampel, yang ketiga kejadian. Nah, untuk memahami lebih lanjut materi ini, kita langsung aja ke slide selanjutnya. Oke adik-adik, mari kita lanjutkan. Dalam peluang, kalian harus memahami 3 istilah. Yang pertama adalah ruang sampel, yang kedua adalah titik sampel, yang ketiga adalah kejadian. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Terus, titik sampel adalah bagian dari ruang sampel atau setiap anggota dari ruang sampel. Terus, yang dimaksud kejadian ini merupakan himpunan bagian dari ruang sampel dan didefinisikan sebagai himpunan dari hasil yang diperoleh dalam suatu percobaan. Untuk memahami istilah-istilah tersebut, kakak kasih contoh soal. Contoh pertama, tentukan ruang sampel. Pada percobaan melemparkan sebuah dadu 1 kali, tuliskan kejadian muncul bilangan ganjil. Di sini hasil yang mungkin pada percobaan melemparkan sebuah dadu 1 kali, hasil yang mungkin akan muncul mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6. Sesuai dengan pengertiannya, maka ruang sampelnya atau bisa kita notasikan dengan S. Ruang sampelnya adalah atau S bisa ditulis dengan S sama dengan mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6. Ini ruang sampelnya. Disebut ruang sampelnya. Terus, kejadian munculnya bilangan ganjil atau bisa kita notasikan dengan K. Nah, sekarang kita lihat di sini di anggota ruang sampelnya. Nah, munculnya mata dadu ganjil. Nah, ingat ganjil. Nah, kalian pasti tahu bilangan ganjil apa aja. Berarti mata dadu 1, mata dadu 3, mata dadu 5. Bagaimana? Bisa kalian paham? Nah, selanjutnya kita masuk ke peluang kejadian. Peluang kejadian ini dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini rumus peluang kejadian bisa kalian lihat. PK sama dengan NK dibagi dengan NS. Nah, NK ini disebut dengan banyaknya anggota kejadian K. Terus NS ini disebut dengan banyaknya anggota ruang sampel. Biasanya peluang kejadian itu berkisar antara 0 sampai 1. Pokoknya dia tidak boleh kurang dari 0, tidak boleh lebih dari 1. Lanjut, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh 2, sebuah dadu dilempar 1 kali. Tentukan peluang munculnya bilangan genap.
sudah penyelesaiannya. Kalian sudah tahu ruang sampel dari dadu ada 6, mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6. Nah, berarti NS-nya adalah sama dengan 6. Terus karena sudah NS-nya udah ketemu, atau banyaknya anggota ruang sampelnya udah ketemu, kita cari kejadiannya. Kejadiannya adalah muncul bilangan genap. Nah, dari mata dadu itu yang mana merupakan bilangan genap. Berarti kan mata dadu 2, mata dadu 4, mata dadu 6. Nah, kejadian yang muncul bilangan genap adalah 2, 4, 6. Terus jadinya banyaknya anggota dari kejadian K adalah 3, 1, 2, 3. Jadi peluang kejadian K atau peluang munculnya bilangan genap, nah tinggal kita masukkan ke rumus di awal. Nah, NK-nya adalah sama dengan 3, NS-nya sama dengan 6. Dari sini kita dapat 3/6 dan disederhanakan menjadi 1/2. Terus contoh selanjutnya, contoh yang ketiga, di dalam sebuah kotak terdapat 2 bola merah, 2 bola putih, 3 bola biru. Dari dalam kotak tersebut diambil 1 bola. Tentukan peluang bola yang terambil berwarna biru. Nah, di sini kita bisa cari ruang sampelnya. Nah, lanjut. Nah, misalnya ada 2 bola merah, terus ada 2 bola biru, ada 2 bola putih, ada 3 bola biru. Nah, dari sini ruang sampelnya kita bisa buat. Nah, karena dia mengambil 1 bola, maka ruang sampelnya bisa anggota ruang sampelnya, nah, kita bisa tandai aja merah 1, merah 2, putih 1, putih 2, biru 1, biru 2, biru 3. Nah, terus berarti anggota ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kejadian bola yang terambil berwarna biru. Nah, di sini di dalam keranjang tersebut ada 3 bola biru. Jadinya bola biru 1, biru 2, biru 3. Anggota dari kejadian tersebut adalah 3. Jadi peluang bola yang terambil berwarna biru adalah, nah, kita masukkan ke rumusnya. Nah, hasilnya 3/4. Nah, bagaimana dari 2 contoh itu? Kalian sudah paham? Ya, kalau masih belum, kakak akan kasih contoh lagi. Contoh yang keempat. Nah, 2 buah dadu dilempar 1 kali. Tentukan peluang jumlah angka kedua dadu sama dengan 10. Di sini kasusnya beda lagi. Nah, kita mempunyai 2 dadu dilempar 1 kali. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalian harus membuat tabel. Nah, seperti ini nih tabelnya. Tabelnya seperti ini. Nah, dadu pertama kita buat dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus dadu kedua di sini. Nah, berarti ini adalah titik sampelnya. Misalnya kalian melempar 2 dadu ini, maka bisa dia muncul angka dadu 1, angka dadu 2, 1, angka dadu 3, 2, dan seterusnya. Nah, sebanyak, nah bisa kalian hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, sampai 36. Jadi NS-nya atau anggota ruang sampelnya adalah 36. Terus kejadiannya adalah jumlah angka kedua dadu sama dengan
10. Coba dari anggota ruang sampel ini, kalau kita jumlahkan yang mana jumlahnya adalah 10. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, kalau 44 kan jumlahnya 8, berarti tidak. Berarti kita coba 46. Nah, ini jumlahnya 10. Jumlahnya 10. Terus ada lagi satu 55. Oh, lagi satu ini ada 64. Jadi anggota dari kejadiannya adalah 3. Nah, peluang munculnya jumlah angka kedua dadu sama dengan 10 adalah, nah bisa kita hitung langsung aja, adalah 1/12. Nah, bagaimana? Semoga bisa dimengerti dari ketiga contoh di atas. Nah, apakah kalian sudah mengerti penjelasan kakak tadi? Nah, di sini kalian bisa simpulkan, untuk menentukan peluang kalian harus mengerti cara mencari pertama ruang sampel, bagaimana cara mencari titik sampel, dan bagaimana cara menentukan kejadian. Hal-hal itu kalian harus pahami. Nah, terutama di sini materi sebelumnya seperti aturan perkalian dan kombinasi, permutasi, itu kalian harus pahami. Ya. Sekian video dari kakak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.